Salam hangat dan salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan capstone project kami. Dan untuk fokus pembahasan kami sendiri, kami ingin membahas soal deteksi kardiovaskuler dan juga chatbot interaktif. Kita masuk ke fokus pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim 5. Terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Anissa Fitri, yang kedua juga Yani, yang ketiga ada Imam Beristiawan, yang keempat ada Muhammad Farhan Fansuri, dan yang kelima ada Nilna Saadatur Rohmah. Dan untuk pokok pembahasan dari presentasi kami, yang pertama ada perkenalan tim, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada solusi permasalahan, yang keempat ada target user web app, yang kelima ada unique value proposition, yang keenam ada flowchart, yang ketujuh tools dan juga dataset, yang kedelapan ada tindak lanjut, dan yang kesembilan ada demo solusi. Oke, untuk yang kedua itu ada problem statement. Berdasarkan data dari WHO atau World Health Organization, kematian di Indonesia akibat penyakit kardiovaskular mencapai 651.481 penduduk per tahun. Penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti jantung koroner, stroke, gagal jantung, dan hipertensi. Di slide selanjutnya itu terdapat dua gambar dari data WHO pada tahun 2019 dan tahun 2000. Pada penyakit ini biasanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan pola hidup yang buruk. Selanjutnya adalah solusi terkait permasalahan. Dari permasalahan tersebut, kelompok 5 membuat sebuah aplikasi yang berbasis website yang bernama Herzog. Herzog diambil dari bahasa Belanda yang mempunyai arti perawatan jantung. Dengan ini, pengguna dapat mencari informasi tentang penyakit kardiovaskular. Untuk target user web ini ada dokter spesialis kardiologi yang mungkin memerlukan alat bantu untuk diagnosa dan manajemen pasien, kemudian kardiovaskular, penyakit kardiovaskular yang tinggi. Kemudian ada penyimpanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan. Terakhir itu ada rumah sakit atau yang ingin meningkatkan layanan kardiovaskular mereka. Pada tema sistem AI dan mengenai kardiovaskular, berfokus pada pengembangan teknologi berbasis AI dalam pencegahan, diagnosa, dan manajemen penyakit kardiovaskular. Sistem ini mengaplikasikan model prediktif dan chatbot interaktif untuk memberikan manfaat. Untuk selanjutnya, kita ada unique value proposition. Di sini menjelaskan atau menggambarkan manfaat layanan yang diberikan dan bagaimana layanan ini memecahkan. Ini mampu menganalisis data medis individu seperti riwayat kesehatan, pola gaya hidup untuk memprediksi risiko penyakit kardiovaskular secara akurat. Chatbot cerdas menyediakan informasi kesehatan kardiovaskular secara interaktif dan real-time, menjawab pertanyaan pengguna tentang perawatan, dosis obat, efek samping, dan tips gaya hidup sehat. Kemudian, pengguna dapat mengetahui potensi risiko penyakit jantung sebelum gejala serius muncul, memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih dini dan terarah. Kemudian, memudahkan akses informasi medis yang akurat dan cepat tanpa perlu menunggu titik temu dengan dokter, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan yang disarankan. Baik, bisa dilihat di layar, ini adalah gambaran flowchart dari keseluruhan dari aplikasi kami. Dan untuk penjelasan masing-masing flowchart atau masing-masing fitur bisa kita jabarkan di slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah alur pertama yang dimana pertama kali memasuki aplikasi, user bisa ditampilkan opsi login atau register. Atau mungkin bisa dikatakan homepage. Lanjut ke alur 2. Jadi untuk alur 2 sendiri bisa dilihat di layar. Ketika user ingin menggunakan fitur chatbot dan juga prediksi, maka user itu harus atau diwajibkan untuk memiliki akun. Apabila user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan registrasi akun. Lanjut ke alur yang ketiga.
Nah, bisa dilihat di layar, ini adalah tampilan di mana apabila user sudah memiliki akun, maka user dapat melakukan login, dan juga selanjutnya barulah user baru dapat memanfaatkan fitur chatbot dan juga prediksi. Nah, oke, untuk tools dan dataset mungkin tidak akan panjang lebar. Di sini dataset yang kami gunakan yaitu ada 70.000 data yang kita ambil dari Kaggle mengenai kardiovaskuler, dan juga bahasa pemrograman yang kita pakai saat ini adalah Python. Dan untuk deployment platformnya sendiri kita menggunakan Streamlit Cloud. Next. Dan untuk tindak lanjut yang bisa kami lakukan atas aplikasi ini, yang pertama ada peningkatan akurasi model, di mana dengan data yang lebih beragam dan juga untuk chatbot sendiri. Yang kedua ada meningkatkan kualitas tampilan UI sehingga aplikasi terlihat lebih menarik bagi pengguna. Next. Dan yang terakhir, namun perlu saya sampaikan bahwa demo ini akan kami bikin video atau kami tampilkan videonya di presentasi kami. Untuk presentasi kami lakukan dengan Zoom, tapi untuk demonya sendiri nanti akan kami pisah dari Zoom presentasi ini. Terima kasih, mungkin untuk selanjutnya akan kami tampilkan demonya. Namun sebelum ditampilkan demonya, izinkan saya menutup presentasi ini. Sekian dari tim 5 Healthcare.